Antum Umi Kulsum. Assalamualaikum. Jadi itu pantun dari Ahmad ya, itu nyontoh dari Ahmad. Oke, balik lagi di sini sama gua Jidan Syarul dengan NIM 231330046. Di sini gua akan menerangkan yang bosan-bosan balik lagi kepada Learning Journal. Tugas dari dosen pengampu Pak Adi Kusuma dari kalau ini berita dan artikel, penulisan berita dan artikel. Jadi di sini dari kelompok ke-5 menjelaskan tentang makalahnya, menjelaskan tentang mengenal perbedaan dan contoh artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news. Ya, teman-teman kita akan membahas ini lagi, tapi kita akan membahasnya perbedaannya. Jadi apa aja sih perbedaannya? Dari pertama itu menerangkan tentang artikel udah nggak bosan-bosan kita jelaskan apa artikel itu merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi dan meyakini atau menghibur pembaca. Jadi itu pengertian dari artikel, dijelaskan setiap minggu juga kita harus membuat artikel, kita harus membuat berita dari kelompok ya, per kelompok masing-masing seminggu itu satu berita dan satu artikel. Jadi selanjutnya itu makalah. Makalah ini yang kita bikin per kelompok untuk kita presentasikan. Apa sih makalah itu? Makalah merupakan salah satu bentukan tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penelitian lapangan. Penyusunannya bertujuan untuk memenuhi kewajiban tertentu, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Terus selanjutnya itu pengertian dari opini. Apa sih opini? Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, ataupun kritik yang terhadap persoalan atau perkembangan di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Lagi artikel opini merupakan bentuk tulisan pandangan yang dibuat seorang penulis berdasarkan pendapat ataupun gagasan pribadinya mengenai masalah tertentu. Jadi ada struktur karya lulus opini, yaitu pertama yaitu menentukan ide, kedua membuat judul opini, ketiga membuat paragraf pembuka, dan keempat isi opini, dan yang terakhir paragraf penutup. Terus cara membuat artikel opini. Yang pertama yaitu tentukan dulu topik terkini ataupun peristiwa yang akan kamu bahas dan kamu tanggapi melalui artikel opini. Terus kedua yaitu tentukan posisi dan arah artikel kamu, apakah pro ataupun kontra terhadap isu tersebut. Jadi selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu pastikan kamu mengikuti struktur penulisan artikel opini secara runtut agar tulisan kamu dapat menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya setelah opini ada juga esai. Apa sih esai? Esai itu adalah tulisan prosa yang menggabungkan fakta dan opini bersifat subjektif. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, karangan prosa membahas persoalan dari sudut pandang penulis secara sepintas. Terus dalam jurnalistik, esai adalah pendapat subjektif penulis tentang suatu persoalan. Terus selanjutnya ada pengertian feature. Feature itu adalah suatu karya tulis penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu. Umumnya tidak berkaitan dengan berita. Feature menjadi salah satu daya tarik media cetak, daring, dan TV. Jadi karakter feature itu faktual, informatif, rekreatif, ringan, terus kreatif, terus subjektif, terus awet, dan human interest. Terus ada pengertian dari news, pengertian dari berita. Nah ini dokter di PPT di makalah juga terdapat pengertian dari Dr. Willard C. Blair menyatakan bahwa berita yaitu suatu yang baru yang dipilih oleh jurnalis untuk dimuat dalam surat kabar. Oleh karena itu ia dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca surat kabar tersebut.
teknik penulisan news udah pada tahu. Jadi ada judul, headline, ada baris tanggal, deadline, ada teres berita lead, ada body berita, ada tubuh berita itu, terus ada kaki berita atau like-nya. Jadi yang dibahas di kelompok 5 yaitu artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news. Itu adalah pengertian dari artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news itu dari kelompok 5 yang dipresentasikan kemarin. Ya, Padi juga merevisi makalah-makalah kita, terus makalah kelompok kita alhamdulillah sudah tidak ada yang direvisi lagi, tidak ada yang harus diperbaiki lagi. Mungkin ada beberapa bagian yang harus kita tambahkan seperti contoh foto gitu, screenshotan itu doang mungkin. Jadi minggu depan kita harus mengumpulkan lagi dari contoh-contoh fotonya itu. Nah, itu aja mungkin yang dibahas dari kelompok 5. Mungkin Pak Adi juga menambahkan suatu revisian makalah dari kelompok-kelompok sebelumnya. Dari kelompok kita juga alhamdulillah sudah bagus revisiannya, tinggal kita tambahkan lagi screenshot dan contoh-contoh gitu. Mungkin hanya itu ya. Ada lagi kita harus menguploadnya. Sebelum menguploadnya itu yang kata Pak Adi kita harus upload di sini 5, 6 ataupun 4 itu dijelaskan apa aja yang kita harus perhatikan. Jadi ini kalau misalkan makalahnya sudah diupload, nanti kita luangkan Pak. Oke, terima kasih, dadah.